Bab 1281. Benar-benar tidak senang, ekspresi Helena menjadi gelap saat dia dengan cepat menarik tangannya dari cengkeraman Tuan Muda Hun. Dia akan marah sejak awal jika ada orang lain yang memegang tangannya begitu tiba-tiba, tetapi pria gemuk di depannya adalah perburuan Tuan Muda kedua. Dia tidak hanya kelebihan berat badan, tetapi dia juga menyukai wanita dan selalu melibatkan dirinya dengan mereka. Sayangnya, lemak ini memiliki kecakapan bertarung yang tinggi dan berbakat dalam mengolah pil. Bersama dengan fakta bahwa dia memiliki bahan untuk mengolah pil, kekuatan bertarungnya secara alami cukup tinggi. Perburuan Tuan Muda kedua tertawa dan berkata, "Helena, kamu semakin cantik di mataku. Aku memberi tahu ayahku bahwa aku harus mencari tunangan, dan menurutku kamu sangat cocok." Tuan Muda Hun berhenti bercanda. Aku sudah punya pacar. Selain itu, aku hampir 30 tahun dan aku beberapa tahun lebih tua darimu. Kita tidak cocok satu sama lain. Helena sangat marah dengan sarannya, tetapi dia tidak berani merusak citranya dan hanya bisa tersenyum malu. Perburuan Tuan Muda kedua menjawab sambil tersenyum ketika dia mendengar ini, "Haha. Jangan berbohong padaku, Nyonya Muda pertama. Pertama, aku suka wanita yang beberapa tahun lebih tua dariku. Wanita seperti itu jauh lebih menawan. Hatiku tersentuh saat kamu menyentuh tanganku, dan aku belum pernah merasakan itu sebelumnya." Perburuan Tuan Muda kedua berhenti di sini sebelum dia melanjutkan, "Kedua, kamu jelas berbohong kepadaku ketika kamu mengatakan kamu punya pacar. Saya telah bertanya-tanya baru-baru ini, dan saya tahu Anda belum punya pacar. Saya berencana untuk bertanya ayahku meminta tanganmu untuk menikah setelah kompetisi ini sehingga aku bisa menjadikanmu tunanganku. Kita akan menikah dan memiliki anak setelah kita saling mengenal lebih jauh." Mif. Helena secara mental memuntahkan 3 liter darah. Memintanya untuk menikah dengannya dan memiliki anak adalah nasib yang jauh lebih buruk daripada membunuhnya. Bakat dan keterampilannya dalam mengolah pil tidak dapat disangkal, tetapi dia sangat jelek. Helena menolak banyak tuan muda tampan yang ingin mengencaninya. Dia sakit kepala hanya memikirkan tentang lemak terkutuk ini yang memintanya untuk menikah dengannya dan memiliki anak dengannya. "Aku bersumpah aku punya pacar." Helena menggigit bibir merahnya, dan dia langsung angkat bicara ketika garis pandangnya mendarat di punggung Jack, yang berjarak kurang dari 100 meter. Keluarga Cabello mereka dan keluarga White tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka bahkan saling membenci, dan ini adalah kesempatan bagus untuk diambil. Tidak hanya dia bisa membuat perburuan Tuan Muda kedua menyerah, tetapi dia juga bisa membuatnya membenci Jack. Inilah yang akan dikatakan orang, membunuh 2 burung dengan 1 batu. "Jack, cepat kemari." Dia segera melambaikan tangannya pada Jack setelah dia berbicara. Jack, yang belum berjalan jauh, menoleh ke belakang ketika mendengar Helena memanggilnya dari jauh. Dia mengerutkan kening, meskipun dia masih datang ke arah mereka, tidak tahu mengapa Helena memanggilnya. "Ada apa? Mengapa Nyonya Muda pertama mencariku?" Jack berjalan mendekat dan tersenyum pada Helena. Tanpa diduga, Helena memberinya tatapan genit pada detik berikutnya dan, berjalan ke arahnya, memegang lengannya dan berkata dengan malu-malu, "Kamu kejam. Panggil saja aku Helena. Tidakkah kamu suka memanggil Helena?" "Helena." Jack mengerutkan kening dan tertegun. "Ya, Jackie." Helena menjawab dengan memanggil dengan malu-malu. Dia bahkan mengguncang lengan Jack dan tampak sangat tak berdaya saat dia mengandalkannya. Bab 1282. Jackie. Daniela dan Venus menatap tak percaya, mata terbuka lebar pada julukan itu. Tanpa berkata-kata, mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Daniela, terlebih lagi, membeku di tempat. Apakah adiknya tidak membenci Jack? Apa yang dia lakukan tiba-tiba? Tentu saja, dia dengan cepat mengetahui bahwa Helena menggunakan Jack untuk menyingkirkan gangguan Tuan Muda kedua. Dia mungkin bisa menjebak Jack dengan ini. Jack juga mengerti apa yang sedang terjadi dan segera menepis tangan Helena, mundur 2 langkah. "Nyonya Muda pertama Cabello, tolong hargai dirimu sendiri. Aku tidak tertarik padamu, dan aku tidak ingin menjadi tamengmu." Perburuan Tuan Muda kedua awalnya marah, tetapi mengetahui apa yang terjadi, dia menyeringai ketika dia berbicara, "Kamu aktris yang baik, Helena Cabello. Aku hampir mempercayaimu." Helena secara alami tidak mau mengakui kekalahan begitu saja.
Dia segera menyusul Jack dan memeluk lengannya. Jack White, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bukankah kamu mengatakan kamu bukan pengecut? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa marah ketika saingan cinta tiba-tiba muncul? Kamu akan kehilangan aku jika kamu bertingkah seperti ini. Jack hampir pingsan, Helena benar-benar pandai menyalahkan orang lain. Dia semakin jengkel ketika perburuan tuan muda kedua tampaknya tidak lebih pintar. Dia sangat marah ketika dia melihat Helena memeluk lengan Jack dan menggeram, "Anak muda, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar pacarnya? Apakah kamu begitu ingin mengambil seorang wanita dariku?" Perburuan tuan muda kedua. Jack belum pernah bertemu siapapun dari keluarga Hun. Dia malu ketika mendengar bagaimana perburuan tuan muda kedua ditangani dan segera menjadi malu. "Tuan muda kedua, jangan salah paham. Mengapa saya mengambil seorang wanita dari Anda? Lihat dialah yang datang kepada saya, dan tidak ada apa-apa di antara kita berdua." Tidak dapat mentolerir omong kosong itu, Daniela berjalan ke depan dan menjelaskan, "Itu benar. Perburuan tuan muda kedua, tidak ada apa-apa antara kakak perempuan tertua saya dan Jack. Jika Anda memikirkannya dengan benar, semuanya menjadi lebih jelas. Wanita sombong seperti saudara perempuan saya memandang rendah begitu banyak tuan muda. Bagaimana dia bisa melihat Jack, tuan muda dari keluarga White ini? Itu benar. Lihat, bahkan nyonya muda ketiga telah mengatakannya, jadi kamu tidak boleh percaya pada apa yang dikatakan nyonya muda pertama." Jack santai. Untungnya, Daniela memiliki ikatan yang erat dengannya atau dia tidak akan pernah membersihkan namanya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Helena terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara perempuannya akan berbicara atas nama orang luar, apalagi melakukannya di depannya. Apakah dia memegang tangan Jack untuk apa-apa? Kalau begitu, Helena selalu memiliki sifat angkuh dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan ketika dia akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkan perburuan tuan muda kedua? Dia mengalihkan pandangannya dan bergumam, "Baiklah, kakak ketiga. Kamu juga menyukai Jack, bukan? Kamu ingin mendorongku ke perburuan tuan muda kedua untuk mendapatkannya, bukan?" Bagaimana mungkin? Kamu melakukan ini padaku." Helena bahkan dengan sengaja terisak saat dia berbicara, "Kakak ketiga, aku memberitahumu bahwa aku sudah bersama Jack begitu lama sekarang, jadi kamu tidak bisa berpikir untuk memutuskan kita." Daniela terperangah, tidak percaya Helena akan mengarang hal seperti ini hanya untuk menyakiti Jack. Namun, saudara perempuannya benar dalam satu hal, dia menyukai Jack. Dia segera menjawab, "Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menyakiti Jack seperti ini? Dia menyelamatkan hidupku." Helena akhirnya menyadari bahwa adiknya terlalu baik. Dia pasti berdiri ke depan untuk berbicara atas namanya karena dia menyelamatkannya. Bab 1283. Meskipun demikian, Helena ingin bersikeras, dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Tersipu, dia berspekulasi, "Luar biasa, kakak ketiga. Anda ingin saya menikah dengan orang lain sehingga Anda dapat memiliki Jack untuk diri sendiri. Anda benar-benar terlalu keras." Perburuan tuan muda kedua, berdiri di samping, benar-benar terperangah. Dia tidak tahu siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang berbohong pada saat itu. Pada akhirnya, dia memandang Venus dan bertanya, "Nyonya muda kedua, apa artinya ini? Apa yang terjadi antara Jack ini dan saudara perempuanmu? Apakah mereka pasangan?" Venus melirik Daniela lalu Helena sebelum akhirnya berbicara, "Perburuan tuan muda kedua, kakakku dan Jack benar-benar menjalin hubungan. Aku hanya tidak menyangka kakak ketigaku juga memiliki perasaan padanya." "Apa? Siapa pemuda yang disukai dua wanita simpanan muda dari keluarga Cabello ini?" "Itu benar. Ketiga wanita cantik itu terkenal, namun mereka berdua tergila-gila padanya. Sepertinya mereka saingan cinta." Beberapa anggota keluarga perburuan yang berdiri di belakang perburuan tuan muda kedua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan lembut. Semuanya terasa sangat sulit dipercaya. Omong kosong. Wajah tuan muda Hun kedua menjadi gelap sebelum dia menggeram, bagaimana mungkin seorang anggota keluarga kulit White layak mendapatkan kecantikan keluarga Cabello? Bukankah ada perbedaan besar antara identitas pemuda ini dan milikmu? Perburuan tuan muda kedua, dia adalah pewaris utama keluarga dari keluarga White,
dan dia kemungkinan besar akan menjadi tuan keluarga mereka di masa depan. Saya tidak berpikir dia tidak cukup baik untuk kita. Helena sedikit senang ketika saudara perempuan keduanya berbicara atas namanya. Kali ini, Jack benar-benar selesai. Aku tidak pernah mengira kamu akan berbohong dengan gigimu, kakak kedua. Daniela menatap kakak keduanya dengan wajah memerah. Apakah mereka tidak mendorong Jack ke sup panas? Akan merepotkan jika perburuan tuan muda kedua benar-benar membenci Jack di masa depan. Venus menarik Daniela ke satu sisi dan berkata dengan lembut, Daniela, ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan orang ini. Jika kita menyingkirkan Jack, dia tertawa kecil sebelum melanjutkan, keluarga kulit white akan memiliki satu keajaiban yang lebih sedikit, dan ayah akan sangat senang kalau begitu. Kamu harus berhenti mengingatnya sebagai penyelamatmu, mengerti? Kami tidak berutang apapun padanya. Tapi, diliputi kecemasan, Daniela melirik Jack, yang berdiri tidak terlalu jauh, dan berbicara setengah berbisik, aku sangat menyukainya, dan aku sudah menjalin hubungan dengannya. Aku hanya belum berani memberitahu ayah karena waktunya tidak tepat. Venus sangat terkejut, bibir merah terbuka karena keterkejutannya saat dia berjuang untuk memproses situasi. Tidak masuk akal. Berhenti membuatku takut, Daniela. Kebencian di antara keluarga kita tidak muncul begitu saja dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini. Bahkan jika hubungan kita tidak sekaku dulu, aku yakin ayah akan melakukannya, aku tidak setuju kalian berdua bersama. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada putra musuh? Kakak kedua, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Kamu harus merahasiakannya. Daniela menarik tangan saudara perempuannya yang kedua dan memohon, tolong jangan dorong Jack ke dalam masalah. Aku akan bunuh diri jika dia mati. Bab 1284. Tertegun pada wahyu Daniela, Venus yang terdiam merasa seperti berada dalam kesulitan yang canggung. Dia menatap Daniela sebelum berkata, kakak ketiga, aku baru saja mengatakan sesuatu tentang itu. Bagaimana aku bisa mengambilnya kembali, dan bagaimana kakak tertua kita tidak membenciku karena itu jika aku melakukannya. Dalam situasi sulit yang sulit untuk keluar. Tapi, Daniela dibiarkan berantakan, tidak tahu harus berbuat apa. Menghabiskan kesabarannya, perburuan tuan muda kedua berteriak, hei. Apa yang kalian berdua bicarakan di sana? Ini, bukan apa-apa. Venus tersenyum malu dan bergabung kembali dengan mereka dengan Daniela. Perburuan tuan muda kedua, kamu adalah pria tampan dan tuan muda kedua keluarga Hun. Apakah kamu takut tidak ada wanita cantik yang menyukaimu? Aku yakin ada banyak wanita berbakat di luar sana yang ingin menikah. Anda. Daniela langsung menyetujuinya. Itu benar, tuan muda kedua. Anda juga ahli dalam mengolah pil dan memiliki kecakapan bertarung yang tinggi, dan saya yakin banyak wanita cantik yang mengagumi Anda. Mengapa memiliki mata untuk kakak perempuan tertua saya? Perburuan tuan muda kedua terkejut dengan kata-kata mereka dan, melirik Daniela dan Venus, dia menelan ludah ketika dia dengan terengah-engah berspekulasi, apakah kalian berdua mengatakan bahwa kamu menyukaiku? Itu mengejutkan Daniela ketika dia dengan cepat menjelaskan, tidak, yang ingin kami katakan adalah bagaimana orang sepertimu bisa memiliki begitu sedikit pengagum, kan? Jadi kamu tidak perlu memikirkan kami, kan? Itu benar, tuan muda kedua. Lihat, aku sudah punya kekasih, jadi kamu harus melupakanku. Aku juga sudah tua, kan? Helena tersenyum malu. Tapi tidak banyak wanita cantik sepertimu. Aku suka wanita cantik dan mereka menyukaiku, tapi aku tetap menyukai kalian bertiga karena kalian semua adalah wanita cantik sejati dengan karakteristik masing-masing. Perburuan tuan muda kedua tidak punya rencana untuk menyerah. Tentang itu, tuan muda kedua, aku sudah bersama Jack begitu lama sekarang, dan aku tidak perawan lagi, dan aku sudah melakukan perbuatan dengannya. Jadi, anak ajaib sepertimu tidak harus memiliki wanita defloweret seperti saya, bukan begitu? Berbohong Helena dengan gigi terkatup setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Jack terdiam, tidak pernah menyangka bahwa nyonya muda pertama Cabello akan mengatakan hal seperti itu untuk menyingkirkan perburuan tuan muda kedua ini. Apakah dia tidak merusak reputasinya? Bagaimana denganmu? Kamu masih berencana untuk menyangkalnya?
Helena memutar matanya ke arah Jack dengan genit karena dia takut Jack akan terus membantah. Namun, matanya tampak bergetar tak berdaya saat dia menatapnya. Jack melirik perburuan tuan muda kedua, memperhatikan bahwa dia memang tampak aneh. Selain itu, sepertinya pria ini memiliki bagian yang adil dari wanita dengan nada cara Helena dan yang lainnya berbicara, dan akan menjadi tragedi untuk melihat wanita cantik seperti Helena menikahi pria seperti itu. Benar saja, ekspresi tuan muda Hun kedua menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan Helena. Dia telah mendengar selama ini bahwa 3 gundik muda dari keluarga Cabello itu canggih dan tidak punya pacar. Dia memuja Helena, jungkir balik untuknya. Itulah mengapa berita tentang dia memberikan dirinya kepada tuan muda keluarga White membuatnya terkejut. Aku tidak percaya. Dia masih marah setelah memikirkannya. Huff. Keluarga Cabello memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga White, dan aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar bersama orang ini, kecuali kamu membuktikannya kepadaku. Bab 1285. Ekspresi Helena tampak masam ketika dia memeluk lengan Jack, berkata, bukankah ini cukup untuk membuktikannya? Bagaimana lagi kamu ingin aku membuktikannya ketika kita berdua bertingkah seperti ini? Hal terakhir yang dia harapkan adalah perburuan tuan muda kedua bersikeras, haha. Bukankah kamu sudah memberikan dirimu padanya? Apakah kalian berdua berani berciuman di jalanan? Jika tidak, ini berarti kamu berbohong padaku. Perburuan tuan muda kedua menjadi semakin marah ketika dia dengan jijik menambahkan, Helena Cabello, saya adalah tuan muda keluarga pemburu. Jika Anda berani mempermainkan saya akan meminta ayahmu untuk menikah besok, itu akan menjadi yang terbaik, jika keluarga kita yang kuat bisa bersatu. Jika Anda tidak setuju dengan persatuan kita, ayah saya akan memusnahkan seluruh keluarga Cabello. Huff. Kamu. Helena memerah karena marah, tidak mengharapkan perburuan tuan muda kedua menjadi ekstrim seperti itu dengan kehidupan anggota keluarga Cabello. Perburuan tuan muda kedua meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan arogan menyatakan, kenapa? Kamu tidak berani. Haha, jika demikian, ini berarti kamu mempermainkanku. Aku tidak seperti tuan muda dari keluarga lain, wanita yang saya perhatikan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Saya tidak peduli jika Anda tidak perawan. Saya akan merasakan nyonya muda pertama Cabello, bahkan jika itu berarti saya harus ikut campur hubungan cinta. Helena sangat marah namun tidak berdaya, hal-hal tidak akan dapat diubah jika pria seperti itu benar-benar meminta ayahnya untuk menikah. Lagi pula, semua orang tahu bahwa keluarga Hun memiliki 2 putra, tetapi yang paling disukai oleh keluarga Hun adalah putra keduanya. Putranya tidak dapat disangkal berbakat, tetapi dia, yang lebih penting, tahu cara mengolah pil. Seandainya dia menjadi orang yang lebih rajin dan lebih terlatih, kecakapan bertarungnya akan lebih tinggi daripada tuan muda tertua. Meskipun tuan muda tertua tidak seberbakat tuan muda kedua, dia tidak buruk. Karena dia tidak suka berbicara banyak dan menyukai pelatihan dalam keheningan, tuan muda tertua memiliki kecakapan bertarung yang jelas lebih tinggi dibandingkan dengan tuan muda kedua. Siapa bilang aku tidak berani? Dalam kemarahan dan kepahitannya, Helena berbalik dan mendekati Jack dengan gigi terkatup. Sebelum Jack berhasil bereaksi, dia berjinjit dan melingkarkan lengannya di leher Jack, mencium bibirnya. Mustahil. Venus sangat terkejut ketika dia melihat pemandangan ini ketika dia kemudian melirik Daniela, yang ada di sampingnya, dengan cara yang aneh. Dia tidak tahu harus berkata apa karena kakak tertua mereka sebenarnya, untuk apa? Daniela terdiam dan dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun, dia akhirnya mengerti apa yang dialami kakak sulungnya. Dia juga tidak ingin menikah dengan perburuan tuan muda kedua. Ya Tuhan, banyak orang yang lewat di jalan tercengang ketika mereka melihat ini. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa nyonya muda pertama keluarga Cabello akan mencium seorang pria di jalanan. Helena dengan malu-malu mundur 2 langkah setelah beberapa ciuman dan dengan terbata-bata tergagap, baiklah, apakah kau percaya sekarang? Tidak pernah mengira Dewiku akan didahului oleh orang ini. Perburuan tuan muda kedua jelas mempercayai Helena setelah itu. Mengepalkan tinjunya erat-erat, dia kemudian menoleh ke Jack saat dia dengan marah menggeram, berikutnya menjadi tuan keluarga kulit White, ya. Tunggu dulu, anak muda. Aku tidak akan membunuhmu sekarang,
Tapi kamu tidak bisa menyalahkannya, saya selama kompetisi. Ayo pergi. Perburuan tuan muda kedua melambaikan tangannya setelah dia berbicara dan pergi bersama orang-orangnya. Bersambung.